Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamihim Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-62 dari surat Maryam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Mereka penghuni surga di dalamnya tidak mendengar kata yang sia-sia, kecuali kata-kata yang mengandung keselamatan, kata-kata yang manis, tidak menyinggung perasaan orang. Tidak ada kata-kata yang membuat sakit hati. Kebalikan kita di dunia, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mengharapkan ridho seluruh manusia ini cita-cita yang tidak mungkin tergapai. Semua orang suka sama kita, itu mustahil. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Akan tetapi ridhonya Allah adalah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada kemungkinan kita ini bisa mendapatkan ridhonya Allah, sedangkan ridhonya manusia, seluruh manusia ini itu mustahil akan didapatkan. Berbeda dengan penghuni surga yang mana mereka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dari hati mereka ini penyakit ghil. Semua jenis penyakit hati sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iri, dengki, marah, segala macam ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permusuhan di dalam surga, semuanya bersaudara. Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya, dan bagi mereka pahala mereka bukratan wa 'ashiyya, yaitu di waktu pagi dan petangnya. Memang ada satu hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma min ghadatin min ghadawatil jannah wa kullul jannah ghadawat. Jadi semua waktu surga ini adalah ghadawat, waktu pagi, seperti artinya ada dhau'un wa nur, berisikan sinar dan cahaya, tetapi tidak ada matahari, kan? Jadi ada cahaya, ada sinar, tapi bukan matahari, bukan sinar yang menyilaukan. Di dunia, Bapak Ibu sekalian, kita melihat semanfaatnya, sebermanfaatnya sinar atau cahaya itu, kalau kita lihat terus mata kita sakit. Apalagi kalau kita lihat matahari langsung, kan bisa katarak kita ini. Ya kan, kita natap ini lampu ini pun terus-terusan kita juga akan, mata kita ini pegel, retina kita ini bermasalah. Tapi di surga tidak demikian. Dhau'un wa nur, sinar dan juga cahaya, tetapi itu bukanlah yang bersumber dari matahari. Dan pada hadis yang lain, salah satu kenikmatan surga, rizki yang paling besar itu adalah diberikan rizki bukan makanannya, bukan istrinya,
bukan pelayannya, bukan pemandangannya, tetapi bisa melihat Allah bukratan wa asyiya, yaitu bisa melihat Allah di waktu pagi dan di waktu petangnya surga. Di surga tidak hal fil jannah lail, kata sahabat, apakah di surga ada malam ya Rasul? Laisa fil jannah lail, tidak ada malam di surga. Ya. Tetapi Rasulullah mengibaratkan kepada kita, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fih. Kalian ini akan melihat Tuhan kalian, ya, seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. La tudammuna fih. Kalian tidak mungkin berdesak-desakan atau rebutan ketika melihat Allah. Beda kita nonton, ada orang nonton konser, ya, yang kelas ekonomi, ya, paling murah, itu akan dapat tempat yang paling belakang. Ya, dia nggak bisa lihat artis idolanya secara jelas, ya. Tapi kalau yang nonton nih paling depannya, VVIP, ya kan, yang harganya paling mahal, ya kan, ini luar biasa. Jadi orang akan, dia bisa bayar mahal, dia akan melihat ini dari dekat. Tapi tidak ketika kita melihat Allah nanti di surga, itu tidak ada orang ini berdesakan. Seperti kita melihat rembulan, nggak ada ceritanya orang lihat rembulan kemudian orang ini, ya, awas minggir, ini saya nggak lihat, ini nggak, karena tempatnya ada di atas. Bukan posisi Allah yang ditasbihkan, yang diserupakan seperti posisi rembulan, tapi bagaimana, kalau kata para ulama, ini yang ditasbihkan, yang diserupakan adalah cara melihat kita. Karena bagaimanapun Allah ini tidak serupa dengan makhluknya. Bukan Allah diserupakan dengan posisi rembulannya, tetapi cara melihat kita. Ya. Jadi cara melihat kita pada rembulan tadi, ya, dan sehari itu bisa pagi dan petang. Ya. Itu 2 kali. Itu nikmat yang paling besar, rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Bukan makanannya, ini makanan pagi, ini makanan petang dan lain sebagainya, tidak ada. Maksudnya bukan seperti itu, ya. Ada, ya, tetapi ini rizki yang paling rendah. Tapi rizki yang paling besar yang dimiliki oleh penghuni surga adalah bisa melihat Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, ini rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Ya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga, ya. Surga itulah yang kami wariskan kepada sebagian hamba kami, yaitu di antara mereka yang taqiyya, yang bertakwa. Jadi seperti di awal surah Al-Mu'minun, ya, tanda-tanda orang yang beriman nantinya akan mendapatkan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi surga ini warisan yang Allah berikan. Kalau pada ayat yang sebelumnya, jadi inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha, sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan segala apa yang ada di atasnya. Karena apa? Manusia sudah mati semua. Hukum faraid waris sudah nggak berlaku lagi. Ya, kan salah satu syarat warisan ini diberikan kepada ahli waris adalah meninggalnya orang yang mau memberi warisan. Namanya muwarris, orang yang memberikan warisan. Adapun orang yang menerima warisan, dia namanya waris. Ya. Jamaknya warasah. Para ahli waris.
Nah, Allah mewarisi seluruh bumi. Karena apa? Sudah tidak ada lagi orang saling mewarisi. Sudah pada mati semua. Sehingga kamilah yang berhak untuk mengambil alih bumi ini. Kemudian Allah akan memberikan warisan ini berupa surga kepada sebagian hamba-hambanya, khususnya mereka yang bertakwa, mangkana taqiyya. Dan ternyata untuk menjadi ahli waris ini memang syarat dan ketentuan berlaku. Ya, seperti kita manusia ini menjadi ahli waris kan syarat ketentuan berlaku. Ada yang karena nasab, ada yang karena nikah, ada yang karena perbudakan, artinya pembebasan budak. Ya. Nah, di sini dan juga ada syarat yang lainnya, itu adalah seagama, ya kan? Dalam ilmu faraid ini dijelaskan orang kalau ada ahli waris yang bukan muslim, maka dia tidak mendapatkan warisan. La yarithul muslimu kafiran walal kafir musliman. Tidak mewarisi muslim kepada kafir dan kafir tidak pada muslim, sebaliknya. Jadi syaratnya harus seagama. Jadi dalam hukum waris dunia saja itu harus seagama, apalagi nanti warisan yang berupa surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Syaratnya mereka ini adalah beriman, mereka ini muslim, mereka ini mukmin. Itu syarat mutlak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mewarisi surga yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya nanti. Ya, kita semuanya bisa mewarisi ya, apa yang sudah Allah janjikan kepada kita semuanya. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sebagai mengingat ya, murojaah sedikit pada pembahasan yang sebelumnya. Kita ke ayat yang ke-64 dari surah Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Ini ada sebagian ulama yang menafsirkan ini perkataan Jibril. Dan kami, kata Jibril, ini mewakili para malaikat, tidaklah turun kepadamu wahai Muhammad kecuali dengan perintah Tuhanmu. Lahuma baina aidina wa ma khalfana, baginya apa-apa yang ada di depan kami dan yang ada di belakang kami. Wa ma baina dzalika, dan yang ada di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu ini lupa. Tuhanmu ini tidak mungkin lupa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad bahwasanya kami, yaitu bangsa malaikat, Jibril dalam hal ini tidaklah turun kepada Muhammad ini kecuali karena perintah Allah. Jadi kami itu turun karena perintah Allah, enggak turun karena enggak ada perintah. Malaikat ini kan tidak pernah protes, tidak pernah yang namanya telat dalam setiap perintah yang Allah berikan. Ya, langsung waktu itu juga dilaksanakan. Nah, ayat ini, ayat 64 dari surah Maryam ini, salah satu sebab turunnya adalah Nabi SAW ini merasa galau karena Jibril lama tak kunjung datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan 40 hari Jibril ini tak turun. Ada yang mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan 12 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Ini dari 40 sampai bilangan yang paling sedikit 3 hari.
Ini kenapa ini, kata Nabi, biasanya Jibril ini selalu hadir. Ini kenapa dia tidak hadir? Ada yang mengatakan, kita ambil taruhlah pendapat yang 40 hari. Ketika kita membahas surah Al-Kahfi, itu Jibril tak datang selama 15 hari. Nabi mengatakan, ada pertanyaan kamu itu nanti akan aku jawab. Ya, dan Nabi lupa mengucap insya Allah. Besok pasti saya jawab. Ada pertanyaan kan? Siapa, tahukah kamu pemuda yang tertidur selama ratusan tahun? Kemudian ditanya tentang siapa lelaki yang mengembara dari barat sampai timur menguasai bumi. Kemudian yang terakhir pertanyaan tentang ruh, ya, tentang nyawa, tentang jiwa. Itu Nabi mengatakan besok segera saya jawab. Dan ini Nabi dalam riwayat ini beliau percaya diri, ya, nanti Jibril pasti datang segera. Dan beliau lupa mengucap insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha rabbi illa ayyasha. Jadi jangan kau katakan saya ini akan melakukan satu urusan, ya, besok, kan, kecuali kalau Allah berkehendak. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wala taqulanna li syai'in illa inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah, kecuali Allah ini sudah berkehendak. Jangan terlalu seperti ada kisah kan, orang lupa mengucap insya Allah, ya, ingin membeli kuda atau keledai ke pasar, kemudian ndak kemana kau ini pergi, saya ndak ke pasar mau beli keledai, ini kan. Kenapa kau tidak mengucap insya Allah? Bagaimana saya mengucap insya Allah? Setiap hari saya melihat keledai itu di pasar, ya, tak perlulah saya mengucap ini insya Allah, kan. Saya lihat tiap hari. Ibaratnya mau nendile, itu kan, Arab neng pasar, tuku apa? Tuku ayam. Galdino meruh ayam neng pasar. Nggak mungkin orang nggak ada jualan, nggak ada orang yang ini nggak jualan ayam. Pasti ada. Tapi Allah berkehendak hari itu nggak ada orang jualan. Kan. Mana keledai yang katanya kau cari ini, ya ternyata ternyata benar, engkau ini tadi memperingatkan kepada saya untuk mengucap insya Allah, dan saya tadi tidak atau enggan untuk mengucap insya Allah, sehingga tidak ada keledai yang saya jumpai hari itu di pasar, ya. Jadi Nabi SAW ini ayat ke-64 ini hampir sama dengan turunnya surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini Nabi, di dalam surat Ad-Duha ada kata ada ayat yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu ini meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak marah kepadamu. Ya, tentang beberapa masa itu kan malaikat Jibril ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi inginnya Nabi ini Jibril selalu datang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang menyebabkan banyak riwayat, ya, saya bacakan beberapa riwayat kenapa Jibril ini tidak datang. Seperti ada hadis, meskipun hadis ini ada hadis di antara hadis yang ya termasuk hadis yang lemah, gitu kan. Ada riwayat yang mengatakan ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur, kan, di rumah Nabi SAW. Ini hadis lemah, gitu kan. Intinya adalah malaikat ini tidak suka sesuatu yang kotor. Berbeda dengan jin, bangsa jin ini suka sesuatu yang kotor. Malaikat ini suka yang wangi. Ada orang makan bawang, bau yang menyengat. Dia masih di mulutnya ini bau menyengat. Ini malaikat nggak suka untuk hadir di tempat dia sholat, ini dia nggak suka malaikat. Berbeda dengan jin, itu semakin suka dengan bau-bau yang menyengat, bau yang tidak enak. Makanya jinis paling suka ada di tempat-tempat kotor, toilet dan lain sebagainya.
Ini suka. Bahkan kita ini tidak boleh mengucap kalimah-kalimah thayyibah di tempat yang kotor macam toilet. Rasulullah pernah diberi salam oleh sahabatnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau nggak jawab ketika itu, beliau sedang di khala ya, Baitul Khala itu. Kemudian Nabi nggak jawab, tapi setelah beliau keluar beliau baru jawab Waalaikumsalam. Tapi masalahnya kadang kita ini kadang di WC ya ngobrol dengan banyak orang malah nyanyi kan. Ya, ini di WC kan seperti itu. Ini tidak diperkenankan. Dalam kitab Kifayah dijelaskan, orang dia bersin di kamar mandi mengucap alhamdulillah pun nggak boleh kenceng-kenceng. Bersin dia orang ini, alhamdulillah nggak boleh. Ya. Cukup dia ini pelan atau dia dalam hatinya. Ya. Karena apa? Itu bait khala kan, dia tempat yang kotor kan. Ini suci bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk disebutkan di tempat-tempat seperti itu. Malaikat nggak mau masuk yang rumah yang ada anjingnya, yang ada patungnya, yang ada gambarnya, kan seperti itu. Ya. Apalagi ada rajahnya, ya, rajahan seperti itu. Malaikat nggak suka yang seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada satu riwayat yang lainnya, ayat 64 ini. Di antaranya saya bacakan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayul buqa'i habbu ilallah, tempat mana yang paling Allah cintai, wa ayyuha abghad ilallah, dan mana tempat yang paling Allah benci. Qala ma adri hatta us'al, saya tidak tahu hatta as'al, sehingga saya ini bertanya. Fanazala Jibril, maka turunlah Jibril, wa kana qad abta'a alaih, tetapi Jibril ini terlambat. Jibril ini tidak segera turun kepada baginda Nabi. Faqala laqad abta'ta alayya hatta dhanantu anna bi rabbi alayya mujidah. Sungguh kau ini datang terlambat wahai Jibril, engkau ini lama enggak berkunjung kepadaku. Ya. Jangan-jangan ada masalah ini. Ya. Antara aku dengan Tuhanku ini jangan-jangan ada masalah. Maka Jibril pun membaca wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Nah, kemudian hadis yang lain ya, dari Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jibril ini lama tidak datang kepada Nabi SAW selama 40 hari. Maka setelah 40 hari ini Jibril turun. Faqala lahun Nabi pun berkata kepada Jibril, ma nazalta hatta ishtaqtu ilaika. Kau lama tidak turun wahai Jibril sehingga aku rindu kepadamu. Faqala lahu Jibril, maka Jibril pun menjawab, ana kuntu ilaika ashwaq, saya lebih rindu kepadamu ya Rasul. Jadi ketika jawaban yang enak ya, saya rindu kepadamu ya. Kalau bisa kita sama pasangan pun gitu. Aku kangen dek, aku luwih kangen mas, itu menyenangkan. Jangan sama gitu kan. Kita jawab salam aja kan sunnahnya kan bonus ya. Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini jadi ada kata-kata baik dari orang, tidak hanya salam saja, kata-kata yang baik itu kita jawab yang lebih baik. Seperti kisah Nabi dengan malaikat Jibril nih. Ada apa dengan kau hai Jibril? Aku kangen kepadamu. Kau lama tak turun 40 hari ini menemui saya. Apa jawaban Jibril? Aku lebih kangen, lebih rindu kepadamu ya Rasul. Ini kita sama pasangan kita seperti itu ya.
Saya kangen, saya lebih kangen. Saya cinta, saya lebih cinta. Nah, gitu kan. Enak jadinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian saya lanjutkan. Walakinni ma'mur. Saya lebih kangen kepadamu ya Rasul, tapi saya ini diperintah. Saya ini hanya diperintah saja oleh Allah ini kan. Saya turun atas perintah Allah. Saya enggak turun karena enggak ada perintah. Fa'awhallahu ila Jibril an kullahu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Jibril untuk mengatakan kepada baginda Nabi, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan kami tidaklah turun terus kecuali karena perintah dari Tuhanmu. Nah, riwayat yang hampir sama. Ya. Ini dari Ikrimah, ini sekarang dari Mujahid, murid Ibnu Abbas yang lain. Beliau berkata, abta'atir rusul ala rasulillah. Jadi para utusan dari bangsa ini, malaikat ini terlambat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atahu Jibril. Maka datanglah Jibril kepada beliau ini, faqala lahu, kemudian berkata kepadanya, ma habasaka anni. Nabi bertanya kepada Jibril, ma habasaka anni, apa yang membuat kamu tertahan, membuat kamu ini tidak berkutik, kamu ini tidak bisa datang kepadaku wahai Jibril. Qala wa kaifa na'tikum wa antum la taqussuna atfarakum. Ini riwayat lain. Bagaimana kami mendatangimu sedangkan engkau ini kaum muslimin ininya. Ini untuk perintah kepada kita juga. Saya yakin Rasulullah ini pribadi yang sangat bersih. Rasulullah ini pesempurna. Ya, ini ada riwayat nih dari ini hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Mursal ini riwayatnya terputus kepada seorang sahabat. Jadi tabi'in langsung menyandarkan riwayat ini kepada baginda Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Riwayatnya lemah. Tapi bisa kita petik di sini ada beberapa mursal yang diakui. Seperti mursalnya Sa'id Ibnul Musayyib, Ibnu Sirin. Kata Imam Syafi'i, mursalnya orang-orang ini saya terima. Karena Ibnul Musayyib ini, Sa'id Ibnul Musayyib ini adalah menantu dari Abu Hurairah. Layak seorang menantu tak menyebutkan mertuanya, sehingga saya percayalah ini kan. Karena mertuanya langsung Abu Hurairah. Sa'id Ibnul Musayyib. Apa yang menyebabkan para malaikat ini tidak turun kepada kita, tidak mau mendekat kepada kita? Apa jawaban para malaikat? Wa kaifa na'tikum, bagaimana kami ini mau datang kepada kalian? Kita semua ini ya. Wa antum la taqussuna atfarakum, kalian tidak mau memotong kuku kalian. 40 hari enggak dipotong kukunya, bahkan sampai panjang. Maaf ya. Ya, riwayat yang lain mengatakan jadi tempat duduknya setan. Karena lama nggak dipotong kan ini kuku kan. Khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang termasuk dari fitrah ini. Ya. Al-khitan, yang pertama khitan, wal istihdad. Ini adalah ada istihdad, ini mencukur bulu kemaluan. Ya. Al-khitan wal istihdad wa natful ibit wa qassus syarib. Maaf, yang ketiga wa qassus syarib, menipiskan menipiskan kumis. Jadi kumis nih biar enggak tebal. Maaf ya, tidak terlalu ini kumisnya, apalagi sampai kumis nih nyebrang bibir. Yakrahu syaribu ba'dahu. Muslim ini biasa join, makannya ini join, nanti join dia gabung kan, semakin berkah ini kan. Bahkan minumannya Rasulullah ini jadi rebutan. Ini gimana kalau ada orang minum, kita minum bekas teman kita, atau makan, minum teh, ya, atau minum susu, kumisnya segini, terus kumisnya kena susunya gitu.
Ini putih-putih ya ini kan macam ini. Sehingga orang mau minum setelahnya ini yakrahu syarib ba'dahu. Orang yang minum setelahnya ini jelek ya kan. Enggak mau ya kan. Jadi ditipiskan ya. Ya qassus syarib. Termasuk 5 dari fitrah. Khitan, mencukur bulu kemaluan. Ini sebenarnya khamsu minal fitrah ini kan urut ya. Orang khitan dulu. Karena khitan ini maaf rambut kemaluan ini belum tumbuh kan seperti itu. Kemudian kumis juga apalagi kan. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang sampai tidak mimpi basah ya kan, sampai usia sebenarnya dia harus mimpi basah, maka bisa dilihat kalau dia ini tumbuh rambut kemaluannya maka sudah dihukumi sudah balik. Ya. Kemudian waqassus syarib, menipiskan, mencukur ini kumis. Yang keempat wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Sunnahnya ini di hari Jumat sebelum Jumatan. Ya. Ustadz, kuku saya ini kalau seminggu belum panjang Ustadz, gimana? Ya. Kalau kita mau dapat sunnahnya, ya artinya kita bersihkan. Ya, ada orang mungkin Ustadz, ya emangnya 2 minggu ini baru agak panjang nih kan. Kadang 2 minggu ini baru panjang, 1 minggu. Yang jelas jangan sampai 40 hari, jangan sampai lebih ini memanjang itu. Sunnahnya ini apa? Memotong kuku. Kata Imam An-Nawawi, bagian kanan terlebih dahulu dari jempol, kemudian telunjuk, tengah, manis dan kelingking. Kemudian setelah itu kiri dari kelingking, manis, tengah, telunjuk dan ibu jari, jempol. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi. Setiap hari Jumat. Nah, gimana kami mau datang kepada kalian manusia, mau dekat kalian manusia, kalian tidak mau potong itu kuku. Dan yang terakhir wanatful ibit. Wanatful ibit itu adalah mencabut bulu atau rambut ketiak seperti itu. Jadi ini termasuk salah satu sunnah. Ya. Sakit Ustadz, ya dicukur lah ini kan. Itu kan ya. Biar apa namanya ketiak ini tidak menjadi kemet. Nah, tahu kemet gak? Ketek metal, itu kan jadi gondrong kan ini. Ini jadi apa namanya bersih. Muslim ini bersih. Ini salah satunya apa namanya kita ini ada kapan kesempatan kita ini punya memelihara jenggot kalau di surga, karena nggak ada orang berjenggot kan. Jadi sehingga kita ada kesempatan memelihara jenggot itu ya ada di dunia seperti itu. Jadi kumis tapi ditipiskan. Nah ini gimana kami mau datang kepada kalian, sedangkan kalian ini tidak mau tidak mau memotong kuku kalian. Wala tunakuna barojimakum, kalian tidak mau membersihkan kotoran yang ada di lipatan-lipatan, ada di sela-sela ini. Ada lipatan-lipatan, ada yang di sela-sela ini biasanya kotoran-kotoran yang sulit juga. Kadang kita ini terlena seperti itu ya. Kita ini lupa. Kemudian wala ta'khuduna syawaribakum, kalian tidak mengambil kumis kalian. Artinya kalian tidak mencukur kumis-kumis kalian. Wala tastakun, dan kalian tidak bersiwak, tidak gosok gigi. Tentu siwak yang dimaksud ini dengan kayu siwak seperti itu ya. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Beliau sebelum masuk rumah beliau juga bersiwak. Bangun tidur beliau bersiwak. Insya Allah tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau kita gosok gigi pakai odol, ini kita kalau sering mungkin nih bisa rusak gigi kita ini kalau terlalu sering. Makanya kalau gosok gigi ini paling dibatasi maksimal sehari itu 3 kali lah ya, setelah sarapan, sore, sama sebelum tidur, atau itu minimalnya setelah sarapan sama sebelum tidur kan seperti itu. Tapi kalau siwak nih kapan kan ya, kita yang namanya siwak ini mau sholat, mau wudhu, ini kan juga termasuk kita disunahkan untuk bersiwak.
Kemudian Jibril pun menjawab, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun ini kecuali dengan perintah Tuhan kamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-64. Berikutnya ayat ke-65. Ya, saya lanjutkan, wa makana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu ini tidaklah lupa. Lahu ma baina aidina, baginya itu adalah segala urusan yang ada di depan kami. Wa ma khalfana, dan yang di belakang kami. Wa ma baina dzalika, dan yang ada di antara keduanya. Ya, ada yang mengatakan ini maksudnya adalah waktu-waktu yang berlalu, ya, ada waktu-waktu yang akan datang. Ya. Jadi baina aidina itu adalah waktu yang akan datang, yang di depan kami, kemudian yang di belakang kami adalah waktu-waktu yang telah berlalu. Allah lah yang tahu segala ketetapannya, ya, apa segala kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Wa makana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Ayat ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Yaitu Tuhanmu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan yang di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kau mengetahui, ya, ada nama yang serupa dengan Allah? Artinya ada identitas, sebuah identitas dari makhluknya yang serupa dengan Allah yang Maha Ar-Rahman. Jadi apakah ada yang serupa dengan Allah? Karena kata samia, sebagaimana saya sebutkan, lam naja'al lahu min qablu samia. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ya, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan anak yang namanya adalah Yahya. Yang nama ini belum pernah dijadikan sebelumnya, artinya belum ada orang namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Jadi nama adalah dari kata ismun sami, dari kata sama, artinya tinggi, sebuah identitas yang menunjukkan ketinggian orang yang mempunyai nama itu. Makanya sekalian, innakum satud'auna bi asma'ikum yaumal qiyamah, kalian ini akan dipanggil oleh Allah ini dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Makanya diperintahkan untuk memperbaiki nama. Jadi kata samia di sini dalam ayat 65 adalah sebuah nama, sebuah identitas. Adakah yang sama serupa dengan Allah? Ada sebagian ulama yang menafsirkan, maksudnya adakah berhala-berhala kalian, wahai orang-orang musyrik, yang namanya Allah? Adakah Tuhan kalian yang namanya Allah? Tidak ada. Kita yang menyebutnya dengan istilah Allah. Orang-orang musyrik, ya terlepas ini orang-orang penyembah berhala sekarang ini mereka ya menganggap bahwa ada zat yang tunggal, yang maha segala-galanya, tapi mereka tidak menyebutnya dengan Allah. Makanya ini ayat ini termasuk surat Maryam ini adalah termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di era Makkah. Ini sebuah tantangan, pertanyaan yang mempunyai sifat keingkaran. Apakah ada sesuatu yang kualitasnya sama dengan Allah, namanya sama dengan Allah? Adakah berhala-berhala kalian, wahai orang-orang Makkah, yang namanya itu Allah? Enggak ada, namanya itu Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang semuanya ini adalah nama-nama orang soleh sebelum mereka. Ya, seperti di surah Nuh ini ada wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan, jangan kalian abaikan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr,
semuanya ini adalah nama-nama orang soleh yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya adalah nama-nama orang soleh yang kemudian dijadikan patungnya, perumpamaannya kemudian dipuja-puja dan akhirnya disembah. Maka tidak ada nama satu berhala di antara mereka, berhala yang mereka sembah ini yang namanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.